Halo semuanya, channel kita hari ini akan membahas soal-soal yang akan diujikan di beberapa SMA unggulan. Dalam hal ini soal yang kita bahas adalah soal yang pernah ditanyakan di SMA Unggul Del. Sebelum kita bahas soalnya, sekilas mengenai penerimaan siswa baru di SMA Unggul Del. Pendaftaran online itu masih dibuka dari tanggal 20 Januari kemarin sampai 23 Februari 2022. Seleksinya ada dua tahap. Tahap pertama seleksi akademik, itu gelombang pertama 5 Maret 2022 yang dilaksanakan di Situ Luama, SMA Unggul Del dan Kampus IT Del. Sedangkan gelombang keduanya itu 12 Maret 2022 di Medan, itu di Universitas HKBP Nomensen, sedangkan di Jakarta lokasi akan dikasih tahu berikutnya. Sedangkan seleksi tahap 2 ada namanya tes psikologi, kesehatan dan kesamaptaan, dan wawancara. Dan diperkirakan itu sekitar Maret April 2022. Dan pengumuman akhir itu April 2022. Persyaratannya ini saya rasa sudah tahu semua. Mata pelajaran yang diujikan itu untuk pendidikan matematika dan ilmu alam itu ada matematika, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk pendidikan ilmu-ilmu sosial itu ada matematika, IPS, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan khusus di channel ini kita akan membahas tuntas matematika dan IPA fisika. Tetap didukung channel ini, semoga bermanfaat. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Soal pertama, sebuah mobil mengalami kebocoran oli pada saat berjalan lurus menempuh lintasan PQRS. Pola tertentu oli ditunjukkan pada gambar berikut. Ini gambarnya. Jadi katanya ini mobilnya netes olinya, gitu ya. Maka grafik kelajuan V terhadap waktu T yang sesuai dengan gerak mobil tersebut adalah, langsung aja kita kerjai, ini gampang sekali. Jadi perlu kita ingat dari P ke Q, jadi kalau makin kencang mobilnya, dipercepat dia, tetesan olinya makin berjarak gitu ya, makin jauh. Sedangkan mobil yang melambat, tetesan olinya makin berdekatan. Sedangkan mobil yang bergerak konstan atau GLB, jarak tetesan olinya pasti sama. Maka ini dia. Jadi bisa kita simpulkan dari P ke Q itu adalah GLB, kecepatan konstan. Q ke R makin berjarak, berarti GLBB dipercepat, A lebih besar 0. Sedangkan dari R ke S, GLBB diperlambat, A lebih kecil 0. Gitu ya. Maka grafik yang sesuai adalah, ini dia. Tadi dari P ke Q itu adalah GLB, ini kecepatan tetap, QR kecepatan naik, RS kecepatan turun, ya. Jadi keterangannya PQ GLB, QR GLB dipercepat, RS GLB diperlambat, gitu dia. Gampang ya. Soal kedua, mobil A dan mobil B bergerak dalam selang waktu tertentu. Posisi kedua mobil digambarkan pada grafik berikut. Ya. Ingat, ini grafik antara posisi dengan waktu. Soal yang pertama tadi itu grafik antara kecepatan dan waktu. Jadi beda ya. Ini garis tebal hitamnya itu mobil A, sedangkan garis putus-putus itu mewakili mobil B. Jadi kalau kita perhatikan ini, mobil A ini bergerak hanya pada sampai detik 5 ya. Jadi dari 0 meter sampai 18 meter. Sementara dari detik 5 dia diam ya. Posisinya tetap di 18 meter. Sedangkan mobil B dari 0 sampai 10 detik dia tetap bergerak. Maka kita tinggal pilih jawabannya yang A. Jarak tempuh A lebih besar, salah ya. Jarak tempuh mobil A lebih salah. Kecepatan mobil A pada detik kelima, salah ya. Selama 10 detik mobil B bergerak, sedangkan ya selama 10 detik
Ini yang B ini grafik GLB, artinya mobil B itu bergerak dengan kecepatan konstan, tetap bergerak. Sedangkan mobil B, mobil A yang hitam tadi, ini mulai detik kelima sudah dia diam. Maka jawabannya adalah D. Gampang ya? Soal ketiga, pada percobaan untuk menentukan jarak fokus suatu lensa tipis diperoleh hubungan antara jarak bayangan S aksen yang terbentuk dengan jarak benda S sebagaimana ditentukan dalam gambar berikut. Nah, ini dia. Ini ada grafik super S aksen dan super S. Ingat, S aksennya adalah tadi jarak bayangan, sedangkan jarak benda itu adalah S. Maka ditanya, berapalah titik fokus? Ini gampang. Kita selesaikan, kita ingat rumusnya bahwa super F sama dengan super S tambah super S aksen, ya. Dimana tadi ingat F itu adalah fokus atau titik api, sedangkan S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan. Dari grafik bisa kita buat seperti ini. Nah, kita misalkan super S aksennya di sini 2, maka dapatlah super S-nya sama dengan 1. Sehingga kita masukkan aja ke rumus ini. Super F sama dengan 2 tambah 1, 3. Maka F sama dengan 0,33. Jawabannya D. Gitu ya. Gampang. Soal selanjutnya, nomor 4. Ini dia. 4 buah balok A, B, C, dan D memiliki massa yang sama. Ingat, massanya sama. Berada dalam bidang datar tanpa gesekan. Masing-masing balok diberikan 2 buah gaya berlawanan arah seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi ya. Hubungan besar percepatan pada keempat balok yang paling tepat adalah. Oke, ini ditanya berapalah percepatan, mana lebih cepat, kedua, ketiga, dan paling lambat, gitu ya. Ini gampang. Yang perlu kita ingat adalah hukum Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A atau A sama dengan sigma F per M. A sebanding dengan F. Artinya, dari gambar bisa kita dapat kesimpulan gambar A itu 10 kurang 5 per M. Berarti 5 per M ya, per massa. Meter per sekon kuadrat. Yang B 7 kurang 3 per M 4. Yang C 12 kurang 4 per M 8. Yang D 3 kurang 3 0 gitu ya. Ini dia. Dapat. Sehingga bisa kita cari manakah paling cepat. Paling cepat adalah si A. Menyusul siapa paling cepat? Paling cepat adalah si C, sorry ya. Paling cepat adalah si C 8. Menyusul si A, baru si B, dan si D paling lambat. Ya. Jawabannya adalah bola. Gampang ya. Soal selanjutnya. Oke. Seorang wanita sedang mengangkat kotak yang beratnya 600 Newton. Jadi ini katanya 600 Newton dengan menggunakan tongkat panjang yang berfungsi sebagai pengungkit seperti pada gambar di bawah ini. Ini pesawat sederhana ya. Untuk meringankan bebannya, wanita tersebut menggunakan penumpu yang ditempatkan di antara tangannya, kuasa, dan kotak beban. Jika panjang tongkat yang digunakan adalah 1 meter, artinya dari ujung ke ujung ini 1 meter, dan jarak pusat kotak ke penumpu 25 cm. Berapakah gaya minimal yang harus diberikan wanita pada tongkat agar kontak tepat terangkat? Oke, ini gampang sekali. Kita buat gambar seperti ini. Tadi kan jarak beban ini 0,25 meter. Berarti ingat tadi panjangnya 1 meter atau 100 cm. Otomatis dari penumpu ini ke ini 0,75 meter ya. Ingat yang 0,75 itu dengan kuasa dan jarak beban ke penumpu itu namanya LB dengan beban. Maka dapatlah kita simpulkan F dikali LK sama dengan W. W itu berat, ya, bukan usaha ya. W itu weight dalam hal ini dikali LB. Maka F dikali 0,75 sama dengan 600 dikali 0,25. Ini bisa kita matikan, sama-sama kita bagi 0,25. Maka F kali 3 sama dengan 600, dapatlah F-nya sama dengan
200 Newton. Maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Gimana? Kalau ada pertanyaan, boleh di komen di bawah. Saya rasa part 1-nya sampai 5 soal dulu. Nanti akan kita upload lagi part 2. Demikian juga nanti matematikanya kita akan upload lagi. Jangan lupa tetap didukung channel ini. Semoga bermanfaat. Dan semua kelas 3 SMP yang mencoba SMA unggulan, Abang doakan semoga lulus semua. Sampai jumpa. See you next.